Oke, Mas Felix bisa langsung dimulai aja materinya. Oke, terima kasih Teh atas waktunya. Iya, sama-sama, Mas. Eh, Sebelumnya terima kasih juga buat Bapak-Bapak dan teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di training yang terakhir ini, mungkin ya bisa disebut kayak gitu. Jadi jadi mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi untuk pelatihan yang Cloud Native ini akan ada 2 hari. Jadi saya akan bagi untuk yang hari pertama sekarang itu lebih kepada pengenalannya dulu aja. Apa itu sebenarnya Cloud Native, kenapa kita harus belajar tentang Cloud Native, benefitnya apa buat kita, dan gimana sih cara implementasinya gitu ya. Dan di hari kedua itu lebih kepada implementasi kita coba buat demo sederhana mungkin ya. Demo sederhana untuk aplikasi. Di sini karena saya lebih familiar dengan 2 framework ini ya, jadi saya bakal pakai contoh Angular dan Spring Boot. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut hands on, ikut belajar juga, nanti saya bisa kasih reponya untuk source code-nya, ataupun bisa langsung pull aja image-nya, karena udah saya push juga di Docker Hub gitu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk hari ini kita lebih lebih secara teori ya mungkin. Jadi teman-teman kira-kira kalau misalkan di pertengahan kerasa ada yang bingung atau kurang paham gitu ya, bisa langsung interupsi aja. Dan kemungkinan untuk hari ini karena hanya sekedar teori singkat, jadi mungkin nggak akan terlalu lama, mungkin sekitar setengah jam itu harus sudah selesai. Tapi nanti kalau misalkan ada hal yang mau didiskusikan boleh, nanti kita diskusi bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, nggak apa-apa langsung diinterupsi aja, di-cut aja gitu ya. Nanti boleh dibantu juga sama Tesara kalau misalkan mau buka mic-nya bisa langsung kayak gitu ya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya PPT-nya ya? Aman, Tesara? Atau mungkin dari teman-teman udah kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke, kita coba mulai ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke Cloud Native ini, sebelumnya kan teman-teman juga udah belajar tentang apa itu Docker, gimana sih cara cara mengoperasikannya, gimana cara nge-build sebuah aplikasi, terus setelah belajar Docker, container, terus belajar Kubernetes yang merupakan orchestration gitu ya. Belajar sedikit dengan Kang Argo dan Kang Salman mungkin ya kemarin ya. Nah, tapi kenapa sih kita perlu memahami apa itu Cloud Native gitu ya. Nah, jadi sebenarnya eh, si Cloud Native ini adalah sebuah pendekatan gitu ya, pendekatan dalam membangun, mendeploy dan mengelola aplikasi modern di environment cloud computing. Tapi kalau dari yang saya tahu gitu ya, sebenarnya Cloud Native ini bisa jadi didefinisikan secara berbeda untuk setiap individu gitu ya. Jadi tidak paten ya. Tapi ada beberapa hal juga yang sebenarnya yang diatur ketika kita belajar tentang Cloud Native. Nah, ada term nih ya, ada cloud native, ada cloud computing. Nah, sebenarnya apa sih bedanya ketika kita ngebahas sebuah cloud native? Kita yang pertama perlu kita pahami ada cloud-nya dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang cloud, jadi ini mungkin bahasan yang udah sangat familiar untuk teman-teman juga gitu ya. Kalau misalkan seiring berjalannya waktu, proses deployment, proses pengembangan aplikasi itu kan udah bervariasi ya, mulai dari yang pertama pakai on-premise,
terus ada virtualisasi, terus ada containerisasi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang cloud atau cloud computing, itu kita sebenarnya bisa menyederhanakan kalimat tersebut atau kata-kata tersebut dengan sederhana, kita bisa mengakses resource orang lain. Itu tuh udah termasuk cloud gitu ya. Jadi misalkan kita punya aplikasi, kan biasanya kalau kita ngedevelop sendiri gitu ya, di dalam laptop biasanya kita akses secara localhost dan private gitu. Itu hanya bisa diakses oleh device kita saja. Nah, gimana kalau misalkan teman kita pengen mengakses aplikasi kita nih? Nah, terus kita coba deploy aplikasi kita di dalam server misalkan. Kita push, kita upload aplikasi kita, terus teman kita bisa akses. Nah, dari point of view teman kita yang akses itu, aplikasi kita udah termasuk implementasi dari cloud gitu, di mana kita bisa saling sharing resource dengan menggunakan internet kayak gitu. Nah, di sini ada bahasa environment cloud computing. Nah, kita bahas sedikit tentang cloud computing. Jadi apa sih sebenarnya cloud computing? Jadi ya kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Cloud computing itu sebenarnya sebuah layanan di mana kita bisa melakukan atau menggunakan resource melalui atau menggunakan layanan dari cloud provider. Kita bisa menjalankan sebuah aplikasi atau menyimpan data atau mengakses data tanpa memerlukan kita untuk menyediakan hardware atau memaintainnya yang akan menyulitkan kita di awal, tapi kita bisa menggunakan layanan cloud provider dan kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus banyak terlibat secara menyeluruh gitu ya. Nah, jadi si cloud computing ini biasanya ada beberapa layanan. Kalau yang kita sering dengar ada IaaS, Infrastructure as a Service, ada PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Jadi kalau misalkan kita lihat secara bagian, di sini ada seperti bentuk piramid gitu ya. Kalau misalkan kita lihat semakin ke atas ini semakin mengerucut. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan layanan IaaS itu bentuknya adalah infrastruktur. Jadi kita punya kontrol hampir secara menyeluruh gitu ya. Jadi layanan yang disediakan adalah yang terkos ya. Sore 100.000-nya sih. Gimana Pak? Oke, kita lanjut ya. Kalau infrastructure as a service itu biasanya salah satu contoh lainnya kayak Azure, AWS, GCP, di mana kita punya kontrol sampai level infrastrukturnya. Misalkan kita pengen resource-nya berapa besar, storage-nya, terus RAM-nya, terus core-nya berapa besar, itu kita punya kontrol sampai situ dan kita bisa menentukan nih kita pengen OS-nya ini OS apa gitu. Misalkan kita pengen install Ubuntu atau misalkan CentOS dan lain sebagainya gitu. Dan kita pengen memanfaatkan si infrastruktur ini sebagai apa gitu. Bahkan kita buat deploy aplikasi kah, kita buat melakukan apapun yang aplikasi kita butuhkan gitu ya. Naik sedikit di atas ada PaaS gitu ya, Platform as a Service. Nah, ini biasanya dipakai oleh level-level programmer atau developer gitu ya, yang sebenarnya kita cuma fokus di bagian code-nya aja, code aplikasi kita, tanpa kita terlalu perlu tahu tentang gimana infrastrukturnya itu dibangun, berapa RAM-nya, atau misalkan OS-nya mau apa, itu biasanya sudah disediakan oleh beberapa layanan ini, misalkan kayak Heroku. Itu kan kita tinggal manage code kita push di repository mereka, terus kita bisa ngelihat aplikasi kita itu langsung terdeploy gitu ya. Jadi
untuk orang-orang seorang programmer atau developer itu nggak usah terlalu ngurus hal-hal yang berbau tentang infrastruktur. Nah, itu PaaS atau PaaS gitu, platform as a service. Nah, naik lagi sedikit di sini SaaS gitu ya, software as a service, di mana layanan tersebut udah kita sebagai customer aja gitu ya, kita tinggal pakai, kita nggak tahu tuh, kita nggak peduli itu infrastrukturnya seperti apa, dibangun dengan code seperti apa, terus di deploy seperti apa, tapi kita tahu sebagai pengguna aja gitu, misalkan Google Drive atau Gmail atau aplikasi lainnya misalkan ya. Jadi di situ kita bisa langsung menggunakan softwarenya sebagai sebuah layanan kayak gitu. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita coba lanjut dulu ya. Full cloud computing. Nah, kalau misalkan balik lagi tadi, cloud native itu adalah pendekatan di mana kita mendeploy aplikasi, khususnya web application gitu ya, di dalam environment cloud computing. Nah, tapi sebenarnya ketika aplikasi kita jalan di dalam layanan cloud computing itu tidak serta-merta dia itu adalah cloud native application. Tapi sebenarnya ada aturannya, ada pendekatannya, di mana kita bisa mengkategorikan aplikasi tersebut cloud native atau bukan gitu ya. Nanti kita coba bahas. Sebelumnya kita bahas dulu sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan pendekatan, sebenarnya nggak harus ya, ini guide aja sebenarnya, guide untuk memaksimalkan aplikasi yang kita bikin agar dia itu bisa high availability dan scalable juga. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen di-solve oleh si cloud dengan pendekatan cloud native ini gitu. Yang pertama itu performance issue. Ya sebenarnya di sini tuh ada, harusnya mungkin sangat banyak ya, kalau misalkan dijabarkan satu persatu mungkin akan sangat banyak, tapi di sini saya mengutip 3 aja masalah yang biasanya di-solve oleh si cloud native ini gitu. Yang pertama ada performance issue. Nah, ini sebenarnya balik lagi ketika kita membandingkan proses development dari aplikasi lama dan aplikasi baru gitu. Kalau misalkan kita tahu atau mungkin pernah baca atau mungkin pernah melakukan atau mendevelop aplikasi secara monolit gitu ya, kan biasanya kalau misalkan aplikasi dulu itu dia satu aplikasi udah include segala hal, satu aplikasi besar yang di dalamnya tuh udah mencakup semua hal gitu ya, berbeda dengan misalkan dengan pendekatan si cloud native ini biasanya aplikasi bakal dibangun dengan microservices, di mana aplikasi itu akan dipecah menjadi micro app lah ya, kita sebut saja seperti itu. Jadi misalkan di dalam aplikasi itu menangani ada order, ada payment, ada produk, ada misalkan untuk gudangnya, itu biasanya dipecah menjadi aplikasi kecil-kecil yang saling terintegrasi tentu saja. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini akan memudahkan proses pengembangan fiturnya, proses scalable-nya, proses high availability-nya akan lebih mudah gitu ya, karena dibantu juga dengan containerisasi dan orchestration gitu ya. Yang kedua adalah slow development delivery. Nah, ini masih menyangkut dengan pendekatan microservices tadi sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada perubahan lah, let's say ada perubahan di bagian order atau penambahan fitur di bagian order dalam sebuah aplikasi. Kalau misalkan pendekatannya masih monolitik, itu kita perlu melakukan let's say perubahannya hanya di bagian order saja, perubahan kecil,
Tetapi ketika kita build aplikasi tersebut, kita harus build seluruh aplikasi. Bahkan untuk bagian payment, misalkan payment ini nggak ada perubahan apa-apa, tetap harus dilakukan build ulang gitu. Karena mereka sudah menjadi satu buah kesatuan. Berbeda kalau misalkan kita sudah menggunakan pendekatan microservices, aplikasi yang kita bangun itu misalkan ada perubahan di bagian order, kita cukup benahi atau build ulang untuk ordernya saja tanpa melibatkan si payment atau yang lainnya gitu ya. Jadi proses build-nya akan jauh lebih cepat dan redeploy-nya juga akan bisa dibilang lebih akan tidak mempengaruhi banyak hal. Jadi untuk up-nya lagi itu akan lebih cepat dan lebih mudah seperti itu. Nah, yang terakhir ada manually handle deployment. Nah, kalau misalkan kita udah menggunakan pendekatan cloud native, itu ada salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagian automation. Jadi ketika kita udah mendevelop aplikasi dengan pendekatan cloud native, proses deploy itu dilakukan biasanya menggunakan CI/CD. Kalau misalkan teman-teman pasti sudah familiar juga, jadi prosesnya kasarnya kita punya repository, kita push, misalkan kita buat tag itu langsung menjalankan sebuah job di dalam CI/CD tersebut. Jadi tidak perlu manual lagi, misalkan kita harus nge-build lokal, terus misalkan executable filenya kita copy, terus kita ubah atau kita restart sistem D-nya. Sedangkan dengan menggunakan si pendekatan cloud native ini, udah dengan kita hanya mengupdate code, misalkan mengupdate code saja itu sudah melakukan berbagai otomasi, mulai dari testingnya mungkin, terus proses build-nya, terus sampai ke proses deployment seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi tidak hanya dengan kita menjalankan aplikasi di dalam environment cloud native itu, cloud computing itu serta-merta membuat aplikasi kita menjadi cloud native. Tidak seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada pendekatan atau pilar-pilar yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membangun sebuah cloud native application gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini pilarnya ada 5 ya. Ada mulai dari containers, terus ada backend service, automation, microservices, dan modern design. Nah, kita coba breakdown satu-satu, kita bahas satu-satu. Oke. Ini yang dari tadi kita coba bahas ya, kita singgung terus microservices. Jadi sebenarnya itu apa sih microservices gitu? Secara sederhana, ini biasanya dalam lingkup back-end services ya. Biasanya kan kalau misalkan monolith itu mungkin web aplikasi dan front-end dan back-end aplikasi itu bisa jadi satu ya. Dalam satu aplikasi itu udah ada front-end-nya, udah ada back-end-nya gitu ya. Kalau misalkan microservice itu dipisah biasanya. Jadi ada front-end aplikasi, ada back-end aplikasi. Di mana di back-end aplikasi ini juga terpecah kecil tergantung servicesnya masing-masing. Misalkan ada ordernya saja, ada order satu aplikasi, misalkan payment satu aplikasi, terus produk satu aplikasi misalkan. Nah, kenapa harus seperti ini? Tadi alasannya adalah untuk meningkatkan si proses scalability-nya. Jadi ketika sebuah aplikasi itu dijalankan mungkin ya, kita kan nggak tahu nih si customer ini tuh akan banyak menggunakan service yang mana di waktu kapan gitu ya. Ada kalanya si order ini jadi traffic yang paling besar, ada kalanya di si payment-nya, mungkin ada kalanya di bagian produknya, itu bisa terjadi secara random gitu ya. Jadi diperlukan dynamic scalable. Jadi kalau misalkan pakai pendekatan monolitik,
itu kan kemungkinan untuk menangani traffic yang besar mungkin bisa dilakukan scalability secara vertikal, di mana kita meningkatkan misalkan resource-nya, CPU-nya, RAM-nya, atau hal yang lain gitu ya. Karena jika di scalable secara horizontal dibikin duplikatnya itu mungkin akan memakan resource, akan banyak resource yang termakan sia-sia gitu ya. Misalkan trafficnya yang berat nih di bagian ordernya saja nih, di bagian ordernya saja, tapi kalau misalkan secara monolitik, misalkan mau dibuat replika secara horizontal, itu bakal menduplikat semua servicesnya, mulai dari payment, produk, dan yang lain-lain, misalkan sales. Tetapi kalau misalkan kita pakai pendekatan microservices, ketika aplikasi tersebut mengalami traffic yang meningkat di bagian order, kita bisa melakukan scalable khusus untuk ordernya saja, tanpa perlu mempengaruhi si payment misalkan dengan yang produknya. Kalau misalkan minggu kemarin mungkin sama Kang Argo ya udah coba melakukan simulasi gitu ya, simulasi kontainer ketika CPU-nya naik, terus proses scalable-nya seperti apa, itu mungkin udah dicoba, dan itu adalah salah satu contoh aplikasi dari microservices ketika diperlukan scalable scale secara horizontal seperti itu. Lanjut, anyway, tadi sudah disebutkan, masuk ke kontainer. Nah ini balik lagi gitu ya, ini masuk pembahasan yang udah dibahas juga sebelumnya 2 minggu kemarin mungkin sama Kang Salman ya. Apa itu kontainer, kenapa kita pakai kontainer, terus apa manfaatnya, mungkin sudah banyak dibahas. Kalau misalkan ngelihat diagram ini mungkin sedikit membahas lagi sedikit. Ini perubahan pada proses virtualisasi ya, mulai dari tradisional deployment, proses deployment yang berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari tradisional, terus datang virtualization, terus sekarang pakai kontainer gitu ya. Kalau misalkan di kontainer dia akan punya space yang jauh lebih kecil dan bisa mempackage secara isolasi untuk setiap kontainernya misalkan. Karena misalkan untuk di traditional deployment itu kita punya satu mesin, di mana kalau misalkan kita pengen mendeploy banyak aplikasi itu akan mempengaruhi environment-nya ya, dan akan menyulitkan kita ketika kita punya versioning yang berbeda. Misalkan kita punya 2 aplikasi yang satu butuhnya Postgre 13, yang satu butuhnya 14 misalkan. Kalau misalkan Postgre-nya ada dalam satu environment yang sama, itu akan menyulitkan kita dalam mengatur aplikasinya kayak gitu. Terus masuk ke virtualization, ini juga masih terlalu banyak memakan resource karena setiap virtualisasi itu membutuhkan OS-nya ya, OS masing-masing, sehingga masih banyak space yang sebenarnya bisa disederhanakan mungkin ya. Masuk lagi ke kontainer. Nah di sini kalau misalkan kontainer itu kan ada juga yang disebut dengan distroless OS gitu ya, distroless OS misalkan Alpine kayak gitu, yang hanya membutuhkan beberapa mega untuk sebagai OS-nya gitu dalam setiap pod misalkan. Oke, lanjut. Nah, kontainer juga menyediakan portability, consistency across environment. Jadi setiap kontainer itu punya environment-nya masing-masing. Jadi ketika satu kontainernya punya Postgre, terus di kontainer lain punya Postgre, mereka tuh nggak akan tercampur lah kasarnya. Jadi setiap kontainer itu punya lingkungannya masing-masing.
Misalkan yang kontainer 1 butuh Java juga nih, tapi Java 8, misalkan kontainer 2 butuhnya Java 11. Itu juga tidak akan saling bertabrakan lah ya. Dia punya bisa mengelola environment-nya sendiri gitu. Oke, lanjut. Container orchestration. Nah, ini pembahasan yang kemarin mungkin ya, salah satu implementasinya adalah penggunaan Kubernetes. Nah, jadi kan kalau misalkan udah levelnya production mungkin ya, dan let's say kita punya aplikasi yang banyak, itu kan akan sangat sulit untuk kita menghandle tanpa bantuan atau tools orchestration misalkan ya. Jadi misalkan ada proses scalable-nya bisa dibikin secara otomatis, atau misalkan proses deployment-nya bisa dibuat secara otomatis juga. Karena kalau misalkan tanpa orchestration, kalau kita pakai container aja itu mungkin akan ada kesulitan juga di bagian pengelolaan kontainernya gitu ya, secara dinamis. Gitu. Nah, masuk ke backing service. Mungkin ini nanti bakal dibahas juga lebih banyak. Tapi sederhananya, jadi ketika kita bikin aplikasi, kita membuat sebuah aplikasi itu kita perlu membuat aplikasi tersebut bersifat stateless gitu ya. Jadi kan kalau misalkan aplikasi itu biasanya ada yang stateful, ada yang stateless. Stateless itu apa? Jadi stateless itu adalah kondisi di mana aplikasi itu tidak menyimpan state atau data gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan, ini akan memudahkan kita juga ketika aplikasi kita di deploy di environment yang berbeda. Jadi misalkan aplikasi kita sebutlah Spring Boot gitu ya, biasanya kan nanti ada environment yang berbeda ya untuk deployment-nya, ada yang production, ada yang development, misalkan ada yang staging, ada yang QA misalkan. Nah, biasanya kan aplikasi kita itu tersangkut atau membutuhkan penyimpanan data, misalkan database, atau misalkan caching, atau misalkan security-nya. Nah, hal-hal tersebut itu kita tidak boleh, atau secara pendekatan cloud native ya, itu akan sangat eh, lebih baik ketika kita punya aplikasi yang terpisah dengan backing service. Ya, jadi aplikasi kita itu hanya menyimpan sebuah proses saja, dan datanya bisa disimpan di aplikasi yang terpisah. Seperti itu, misalkan ada database, ada Redis misalkan. Dan ini juga akan berpengaruh ketika kita terjadi scale up gitu ya. Misalkan aplikasi kita asalnya 1, terus kita scale up jadi 2. Otomatis kan ketika aplikasi di scale up dan misalkan aplikasi kita itu stateful, menyimpan state, otomatis nanti akan ada kesulitan untuk sinkronisasi data antara satu pod dengan pod yang lain. Berbeda ketika kita menempatkan si backing service ini sebagai attached resource, atau resource yang ya resource pembantu lah, karena penopangnya yang berada di luar gitu. Kita bisa arahkan kedua pod ini ke resource yang sama, otomatis datanya pun tidak akan berbeda gitu, akan selalu sinkron seperti itu. Nah, yang terakhir ada automation. Mungkin sampai sini teman-teman ada kiranya yang mungkin mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau enggak, mungkin kita lanjut lagi ya di bagian automation gitu ya. Tadi udah disinggung juga bahwa pendekatan cloud native itu akan sangat baik ketika kita mempunyai automation. Nah, automation sendiri ini dibagi menjadi beberapa hal gitu, beberapa tipe. Ada yang dari automation infrastructure-nya, ada automation deployment, ada automation software testing. Apa aja bedanya? Nah, kalau misalkan
automation infrastructure itu biasanya digunakan untuk provisioning infra. Misalkan kita butuh di environment yang kita butuhkan itu mempunyai banyak dependensi atau mempunyai beberapa hal ketika proses deployment. Kan kita butuh Ubuntu yang di dalamnya sudah terinstall Java kah, atau misalkan di dalamnya udah ada setting untuk firewall-nya atau seperti apa, itu bisa dibuat secara scripting gitu ya, dengan menggunakan infrastructure as code gitu. Mulai dari salah satu contoh toolsnya itu ada Puppet, Terraform, mungkin ada Nutanix Calm. Nah, di Nutanix Calm juga itu kita bisa mendefinisikan infrastruktur seperti apa yang mau kita buat secara dengan menggunakan code gitu ya. Automating deployment. Nah, kalau misalkan ini biasanya beberapa repository atau version control gitu ya, kayak GitLab, GitHub itu atau Jenkins udah punya integrasinya sendiri-sendiri. Kalau misalkan GitLab itu ada CI/CD, kalau GitHub itu ada GitHub Action, di mana kita juga sebenarnya bisa menentukan seperti apa proses automationnya, karena nanti ini juga sifatnya scripting, di mana setiap kali kalau misalkan dari case yang diimplementasi di kantor gitu ya, biasanya itu ada condition tertentu di mana kapan sih si code ini perlu di deploy gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan GitLab, terus kita push gitu ya ke branch master, kan biasanya di GitLab itu kita bisa bikin tag ya berdasarkan commit. Nah, kalau misalkan tag-nya kita setting harus ada kata release untuk deploy, itu ketika kita buat tag release, itu otomatis akan melakukan job di dalam CI/CD-nya. Jadi mulai dari di-build dulu code-nya, udah jadi executable file, terus di-build tadi build code biasanya menggunakan Maven kah atau yang lain, npm, terus di-build secara container, di-build image-nya, lalu di-push ke Kubernetes biasanya seperti itu. Terus yang terakhir ada automation software testing. Jadi biasanya kalau misalkan kita nge-push code gitu ya, biasanya kan perlu menjalankan unit testing atau integration testing sebelum si code kita itu di build gitu ya. Jadi masih dalam satu proses yang sama sih, bisa dibuat beberapa job seperti itu. Jadi sebelum di build mungkin kita lakukan testing dulu secara code, baru kalau misalkan sudah test atau sudah lolos, baru di build image-nya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ada modern design. Sebenarnya si Cloud Native ini punya pasarnya guide-nya lah ya. Ada yang namanya 12 factor app gitu ya. 12 factor app itu apa? Jadi ini tuh beberapa hal yang perlu kita perhatikan, misalkan ketika kita mau membuat atau membangun web application dengan pendekatan Cloud Native seperti itu. Nah, gimana cara kita tahunya? Di sini tuh ada websitenya sebenarnya. Nah, kalau kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari gitu ya, di sini tuh ada guide-nya. Jadi untuk membangun sebuah web app gitu ya, atau software as a service, ini ada beberapa poin-poin yang bisa kita ikuti sebagai guide lah dalam membangun aplikasi web app gitu ya. Apa aja harus kita perhatikan, seperti apa cara pembuatannya. Ini kita bisa menjadikan ini sebagai panduan. Mulai dari pertama, ini kan ada 12 ya Bang, kita coba bahas secara singkat.
ada code base, ada dependencies, ada config, ada backend service yang tadi, build, release, run, proses, code binding, dan sampai ada 12 nih admin proses. Kita coba bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama di code base, one code base track in a revision control and many deploys. Nah, jadi buat yang pertama ini kalau misalkan kita lihat ya, satu code base ini sebenarnya harus bisa biasanya dikelola pakai version control ya, entah itu Git atau yang lainnya. Akan sangat baik ketika satu code base itu bisa dipakai di berbagai environment tanpa ada perbedaan gitu ya. Jadi satu code base itu bisa di-apply misalkan ada beberapa environment, ada production, ada staging, ada development, itu akan sangat baik ketika tidak ada perbedaan di antara setiap environment, karena untuk mempermudah kita juga tracing errornya ya. Kalau misalkan ada perbedaan satu code base nih, untuk production ini, untuk staging mungkin ada perbedaan secara toolsnya, atau mungkin ada perbedaan secara code-nya, atau ada hal-hal yang masih ditanam di dalam si code-nya itu yang harusnya kita bikin secara terpisah. Itu akan mengakibatkan nanti misalkan oke nih di development udah lancar nih, misalkan di staging aman, ternyata di production ada error. Nah, kalau misalkan secara code base itu satu gitu ya, satu terus di deploy ke berbagai environment, itu kan otomatis akan memudahkan kita juga untuk tahu oh ini tuh errornya ini. Misalkan di development karena ada loggingnya atau apa, ini kita bisa track. Berbeda halnya kalau misalkan ternyata ada perbedaan code nih atau perbedaan tools misalkan. Itu akan mengakibatkan kesulitan bagi si developernya juga untuk nge-trace misalkan ada error di bagian sini atau bagian sana gitu ya. Itu untuk code base. Lanjut, dependencies. Nah, untuk modern aplikasi gitu ya, kan biasanya kita itu nggak melakukan coding scratch dari nol gitu ya. Kita pakai banyak dependensi lah yang udah disediain dari mungkin framework-nya, atau misalkan kita ambil dari repo gitu ya, kita tempel dependensiesnya di aplikasi kita. Nah, untuk modern aplikasi itu kita perlu membuat dependensi manajemennya. Misalkan kalau di Spring Boot itu pakai Maven atau Gradle, atau misalkan di Angular application itu pakai npm, misalkan di Node aplikasi biasanya pakai npm untuk manage si dependensiesnya gitu ya. Nah, itu akan mempermudah juga, karena kalau misalkan kita build benar-benar dari nol tuh udah pasti susah lah ya. Dan selain untuk proses development, si package manager ini juga akan sangat membantu untuk proses build-nya, deploy-nya, seperti itu akan sangat membantu, karena ketika kita build aplikasi itu nggak cuma aplikasi kita, tapi dengan dependensinya juga kan, seperti itu ya. Nah, biasanya setiap aplikasi punya ininya sendiri lah ya. Kalau misalkan di Laravel misalkan PHP itu biasanya misalkan pakai Composer atau apa. Kalau misalkan Node.js pakai npm, kalau misalkan Java atau Android misalkan pakai Maven atau Gradle, seperti itu.
Lanjut, di sini ada config. Store config in the environment. Nah, jadi ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, dengan code base di pembahasan yang pertama. Jadi karena kita tahu nih, kita itu bakal mendeploy aplikasi ini di environment yang beda-beda, mulai dari production, development, staging, testing, atau QA gitu ya. Otomatis setiap environment ini tuh harus punya properties yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan production A, di sisi production kita nyambungnya ke database A, untuk yang B masuk ke database B, untuk staging masuk ke database C misalkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut otomatis dengan satu code base kita harus membuat satu environment di mana untuk attach resource atau backend service tersebut bisa diintegrasikan secara dinamis gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan hardcode di dalam aplikasi gitu ya. Kalau misalkan di Spring Boot, kan coba kita lihat kan di sini kan ini Spring Boot ya, biasa pakai ada application YAML. Application YAML ini biasanya atau application properties biasanya nampung data-data misalkan untuk integrasi database, terus mau jalan di port berapa, atau misalkan ada min.io atau object storage. Nah, ini biasanya kan kita config di sini ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibikin banyak atau mungkin menggunakan environment variable seperti ini. Misalkan ada kita bikin variable, tapi di sini ada default value-nya misalkan. Nah, ini harus bisa di-override nih. Misalkan kita deploy di bagian production, nah kita harus tahu nih, karena mungkin secara database ini connect-nya ke database yang berbeda dengan development. Nah, itu harus bisa dibuat secara dinamis. Misalkan connect-nya kemana, otomatis mungkin user password-nya juga berbeda. Nah, ini harus kita bisa override value-nya, seperti itu. Nanti ini kita bakal bahas besok. Lanjut lagi ke teorinya. Jadi tadi ya, mungkin si config ini harus dibikin, kalau misalkan bisa juga dibikin application YAML-nya banyak gitu ya, ada yang khusus untuk development, ada yang khusus untuk production, dan mungkin ada yang khusus untuk staging misalkan seperti itu. Nah, yang keempat ini yang tadi ya, backing service. Manfaat dari backing service ini adalah salah satunya ya tadi, misalkan kita bisa melakukan bisa mendeploy aplikasi kita di berbagai environment dengan secara dinamis, mengarahkan attach resource ini, backing service ini secara dinamis gitu ya. Kan treat backing service attach resource, jadi jangan jadikan attach resource ini misalkan database atau ada messaging bus gitu ya, messaging system sebagai bagian dari aplikasi, tapi buat ini terpisah gitu ya, sebagai attached resource saja. Seperti itu. Nah, ini misalkan ya, let's say ada yang ngarah ke MySQL, ini juga akan berfungsi gitu ya, kalau misalkan kita membuat dalam satu kesatuan. Mungkin kalau misalkan untuk development sih mungkin masih bisa ya. Misalkan kita pakai in-memory database, kalau misalkan Spring Boot biasanya ada H2 database gitu ya. Tapi yang setiap kali aplikasi itu mati terus di restart atau run ulang, itu biasanya datanya akan hilang. Ketika mati hilang lagi seperti itu. Itu kan sebenarnya state atau data itu nggak boleh diperlakukan seperti itu ya, karena data itu adalah hal-hal yang sensitif gitu. Nah, makanya dibuat attach resource. Kan MySQL di sini ada
Nah, let's say MySQL-nya ini ternyata ada isu atau segala macam, kita bisa bikin MySQL yang lain terus tinggal diarahkan dengan alamat tertentu. Nah, itu kan memudahkan kita juga ya. Seperti itu. Next-nya build, release, run. Strictly separate build and run stage. Nah, jadi ketika kita membangun cloud native aplikasi, biasanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ketika kita mendevelop sebuah aplikasi. Jadi yang pertama di build, the build stage is transformed which converts a code repo into executable build nodes a build. Jadi misalkan mungkin secara tradisional dulu gitu ya, mungkin ketika nge-build aplikasi kita perlu nge-clone dulu di environment yang berbeda. Misalkan di laptop saya udah berhasil nih, terus di-push, terus untuk ngedeploy-nya mereka nge-clone dulu, atau misalkan di-copy dulu datanya, terus di-build ulang segala macam. Nah, mungkin kan dengan environment yang berbeda itu mungkin bisa menjadi penyebab ada isu tertentu lah ya. Nah, jadi biasanya si build stage ini perlu dibuat dulu atau dilakukan build. Kalau misalkan Spring Boot itu atau Java aplikasi kan biasanya di build terus dapat jar filenya ya. Mas jar file itu udah pasti sama lah ya, tidak akan berubah-ubah. Nah, itu yang bakal di build menjadi sebuah kontainer atau misalkan image gitu ya. Oke, terus ada release. Nah, release ini berkaitan dengan environment tadi. Jadi ketika kita merilis sebuah aplikasi, kita kan harus tahu dulu ya ini environment-nya apa nih. Misalkan ada environment development, ya berarti kita harus mempunyai config yang sesuai dengan config itu kita bisa menentukan di mana environment kita itu dijalankan gitu ya. Nah, yang terakhir ada run stage, itu menjalankan hasil kombinasi antara executable jar dengan config environment-nya seperti apa. Gitu. Nah, jadi seperti ini ada code di build, misalkan menggunakan Maven kita bisa build, misalkan dapat jar filenya. Jar filenya karena kita membuat aplikasi kita itu dinamis secara properties gitu ya. Kita buat environment variable, kita bisa combine dengan config file, di mana config file ini akan mengoverride default value dari aplikasi kita, terus kita bisa merilis sesuai dengan environment di mana kita mau merilis app tersebut gitu. Oke, lanjut. Ada proses. Execute the app as one or more stepless process. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan juga sama yang tadi. Jadi kita perlu menjadikan aplikasi kita itu stateless karena any data that need to persist must be stored in a stateful backing service. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya data, itu kita harus simpan datanya di backing service. Nggak boleh kita bikin aplikasi kita itu stateful, karena banyak masalah yang akan terjadi, mulai dari sinkronisasi datanya, atau misalkan datanya hilang, seperti itu ya. Terus untuk proses deployment di environment-nya akan sulit juga, seperti itu. Port binding. Nah, selanjutnya adalah export services via port binding. Jadi kalau misalkan modern aplikasi, yaitu misalkan lagi-lagi saya ambil contohnya di bagian Spring Boot gitu ya. Ketika kita menjalankan aplikasi, framework Spring Boot itu udah menyediakan satu web server.
Jadi kalau misalkan dulu mungkin ya, untuk menjalankan sebuah aplikasi kita membutuhkan environment tertentu, misalkan kita butuh HTTPD atau misalkan Tomcat nih jalan dulu di environment-nya, terus kita masukin aplikasi kita. Nah, untuk modern aplikasi biasanya udah kebalik tuh, daripada aplikasi kita yang dimasukin ke web server, justru web server sekarang yang udah disatukan dalam satu aplikasi. Jadi kayak saya punya satu Spring Boot aplikasi, itu dalamnya udah otomatis ada web servernya, misalkan Tomcat, yang kita bisa akses misalkan di running di localhost 8080 misalkan. Jadi kita nggak perlu repot lagi menyiapkan environment-nya, tapi web servernya itu ya sudah ada otomatis di dalam aplikasi kita gitu ya. Oke, lanjut lagi. Concurrency, scale out via the process model. Nah ini salah satu hal yang tadi kita diskusikan di bagian microservices ya. Jadi ketika kita memecah aplikasi kita menjadi microservice, otomatis kita bisa melakukan scale up untuk beberapa service saja gitu ya. Dimana dengan konfigurasi aplikasi kita yang stateless pun itu akan membuat, karena kita nggak tahu gitu ya, ketika ada scale up gitu, jadi 2 atau misalkan jadi 3 pods, itu kan secara apa, ketika ada request masuk itu secara otomatis dihandle oleh si Kubernetes-nya untuk diarahkan ke pod yang mana ya. Nah, otomatis ketiga pod ini harus punya data yang sinkron nih, nggak boleh beda. Makanya itu salah satu manfaat tadi penggunaan backing service, karena ketiga aplikasi atau 3 pods ini ngarah ke satu database yang sama misalkan. Jadi mereka walaupun replikanya, tapi tiap replika ini nggak ada perbedaan, termasuk tidak menyimpan data masing-masing kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Bisa possibility. Nah, ini ada maximize robustness with fast startup and graceful shutdown. Nah, jadi kalau misalkan kita membangun aplikasi, otomatis kan kita membutuhkan dependensi atau kita build sebuah objek di dalam aplikasi kita, misalkan yang sudah support apa dependency injection misalkan. Kayak Spring Boot itu kan sudah menggunakan pendekatan dependency injection, di mana biasanya kalau secara default ketika menjalankan sebuah aplikasi itu pasti dibikin dulu tuh semua bin atau semua objek yang dibutuhkan yang nantinya bakal dipakai oleh service yang lain misalkan. Itu biasanya kan secara default akan dibuat secara langsung di awal. Otomatis ketika objek yang dibuat itu banyak, itu akan memperlambat proses startup-nya. Misalkan ada order nih, order ternyata CPU-nya udah melewati 80%, misalkan dia perlu scale up. Nah, ketika scale up dia terlalu lama nih untuk running gitu ya, karena dia butuh ngejalanin, nge-create segala macam bin-nya, objeknya segala macam, membuat si startup-nya ini lama. Nah, kalau misalkan di Spring Boot gitu ya, ternyata ada satu fitur namanya lazy, di mana lazy ini bakal berfungsi ketika aplikasi kita mau running, kita bisa tentuin atau tentukan mana aja objek yang pengen kita build di awal, atau nanti aja ketika objek tersebut dipanggil baru dibikin. Itu kan akan mempercepat prosesnya juga ya, jadi itu bisa ditunda nanti ketika dibutuhkan saja. Jadi ketika belum dibutuhkan tidak perlu di build terlebih dahulu di awal gitu. Itu yang salah satu menyebabkan aplikasi kita
akan lama untuk startup gitu ya. Selanjutnya ada dev priority. Jadi mungkin ada perbedaan gitu ya. Kita perlu meng-keep development, staging, production as similar as possible. Mulai dari time gap, personal gap-nya, atau tool gap gitu ya. Kalau time gap misalkan developer may work on code that takes days, weeks, or even months to go into production. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pakai automation, misalkan kita masih manual nih, itu kan bakal take time ya untuk melakukan apa deployment ke production misalkan. Otomatis bisa jadi ada time gap nih dari yang sekarang sama nanti tuh udah ada perbedaan gitu ya. Atau misalkan ada personal gap, misalkan code-nya ini di develop sama banyak orang atau misalkan secara penulisan code-nya berbeda gitu ya. Tidak apa banyak perbedaan lah intinya seperti itu. Atau misalkan toolnya misalkan secara development pakainya MySQL, ternyata di produksinya pakainya PostgreSQL, itu kan menjadi bahan yang bisa menyebabkan isu juga ya. Seperti itu. Oke, next. Logs gitu ya, treat logs as event stream gitu. Jadi kalau misalkan aplikasi kita kan salah satu cara untuk nge-trace-nya itu menggunakan analisis dari log ya. Jadi kita perlu ya entah itu meng-create logs-nya as a file atau misalkan kita punya third party aplikasi untuk melakukan analisis log gitu ya, misalkan Fluentd atau apa Elasticsearch misalkan. Nah, itu perlu juga dibuat untuk menganalisis aplikasi kita, apakah aplikasi kita ini berjalan normal atau mungkin ada hal-hal yang anomali mungkin seperti itu. Oke, dan log ini harus bersifat real time gitu ya. Jadi kita tahu perkembangan setiap waktunya untuk aplikasi kita. Gitu. Lanjut, yang terakhir ada admin proses, di mana run admin or management task as one of process. Jadi jalanin admin proses itu sekali aja, berkali-kali. Misalkan contoh di aplikasi ini ya, misalkan saya buat inisialisasi database gitu. Saya pengen ketika ngejalanin aplikasi ini, tolong create dulu nih database order sama customer misalkan. Nah, ini kan sebuah admin proses ya. Jadi sebenarnya ketika start, misalkan aplikasinya mati terus nyala lagi, nah nggak perlu menjalankan task ini lagi gitu. Atau misalkan ada replika, kalau replika itu kan sama persis ya, yang mungkin akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau misalkan sudah memproses si admin task ini, nggak perlu proses lagi, jadi kondisional gitu ya, ada opsionalnya seperti itu. Nah, ini kurang lebih apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun sebuah aplikasi web gitu ya. Mungkin enggak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Mungkin dibalikin lagi ke Teh Sarah, Teh, enggak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau ditanya jawabnya seperti apa? Oke, makasih Mas Felix buat materinya. Gimana teman-teman semua ada yang mau ditanyain? Ini kayaknya anteng banget hari ini ya. Ada yang tanya.
Ya takutnya tadi kecepatan atau ada yang nggak jelas gitu ya. Teman-teman nggak bisa diskusikan bareng-bareng. Oke, gimana nih? Mungkin aku tanya satu-satu dari Mas Apri dan mungkin ada yang ingin ditanyain, Mas? Belum ada, Mbak. Oh, belum ada. Masih aman gitu ya? Masih bisa diikutin ya, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Kalau dari Mas Dani, gimana nih Mas Dani? Masih aman. Oke, Oke, juga. Mas Saiful, masih standby. Standby, Mbak. Iya, gimana Mas untuk materi hari ini? Ya, masih bisa diikuti, Mbak. Paling sisanya nanti research tambahannya paling. Oke. Dan Mas Wisnu, gimana? Halo Mas Wisnu. Oh, berarti Mas untuk hari ini yang baru kebanyakan teori aja dulu ya. Berarti kalau besok Ya, tuh implementasi cloud native-nya ya Mas? ya betul. Jadi eh, sebenarnya nanti bisa aku share juga sih untuk code-nya. Jadi kemungkinan kita bakal pakai Angular untuk web app-nya, terus pakai Spring Boot buat services backend-nya. Nanti kita coba, sebenarnya untuk image-nya ada, nanti sebenarnya teman-teman bisa pull aja image-nya kalau misalkan belum ada environment buat nge-build si Angular aplikasinya di laptopnya gitu, atau misalkan nggak ada Java misalkan di laptopnya, jadi nggak bisa nge-build Spring atau nggak ada Maven-nya, itu bisa nge-pull image-nya langsung aja. Jadi tinggal nyiapin resource atau buat ngingat-ngingat juga materi yang kemarin gitu ya. Proses gimana sih dari aplikasi bisa sampai jalan di production atau misalkan di Kubernetes environment gitu. Sekalian nge-refresh lagi materi-materi Docker yang kemarin sama Kubernetes-nya gitu. Oke, berarti besok lebih ke demo ya Mas Felix ya buat Ya, apa namanya praktekin dari yang hari ini gitu. Hari ini masih ya hari ini betul. nanti di hands on gitu ya Mas Felix ya. Ya, sekarang lebih ke pengenalan dulu aja mungkin. Oke, berarti kalau gitu mungkin aku bakal nanya sekali lagi nih, mungkin ada yang mau ditanya atau didiskusiin dulu sebelum jam 3. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, jam 13.30 mulai open room. Kita mulai ke hari terakhir ya, hari terakhir di Cloudnet, sekaligus hari terakhir dari rangkaian seri training DevOps dan data informatika. Saya harap besok nih teman-teman yang ada di sini termasuk Mas Afridan, Mas Dani, Mas Saiful, dan Mas Wisnu bisa masih mengikuti sampai hari besok terakhir masih bersama Mas Felix nih sekali lagi. Baik, itu mungkin dari saya dan terima Mas Felix untuk materinya hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sama-sama Terima teh. kasih. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Masih, Mas. Ya, sama-sama.